Di dunia ini, pekerjaan sebagai seorang petualang sangat dihormati. Sudah menjadi rahasia umum bahwa yang terbaik adalah menjadi seorang petualang ketika masih muda, karena kekuatan magis yang menjadi dasar kekuatan seorang petualang akan sulit berkembang jika tidak melatihnya ketika masih muda. Namun, ada juga orang dewasa yang baru memulai menjadi seorang petualang untuk mewujudkan impiannya. Dan orang itu adalah Rick. Di usianya yang sudah menginjak 32 tahun, dia baru akan mengikuti ujian promosi peringkat E. Seorang resepsionis bernama Arisa kaget ternyata orang yang mendaftar tersebut adalah Rick, yang merupakan senior dia di tempat kerjanya dulu. Rick waktu itu tiba-tiba mengundurkan diri dan memutuskan untuk melatih fisik dan sihirnya demi mengejar mimpinya menjadi seorang petualang. Menurut Rick, normalnya di usia 32 tahun adalah hal yang tidak mungkin menjadi seorang petualang. Biasanya saat remaja orang-orang akan memulai sebagai petualang magang peringkat F dan dalam waktu 2 tahun menjadi petualang pemula peringkat E. Tiba-tiba seorang petualang dalam keadaan mabuk menghampiri Rick dan Arisa. Dia meminta Arisa untuk melupakan pekerjaannya dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Arisa sudah berusaha menolaknya dengan mengatakan bahwa nanti dia yang akan kerepotan. Namun petualang tersebut dengan kasar memegang tangan Arisa dan berkata bahwa wanita itu harusnya diam dan patuh saja. Rick yang melihat kejadian tersebut berusaha menenangkan petualang itu. Merasa terganggu oleh Rick sambil marah, petualang itu malah menanyakan siapa Rick sebenarnya. Rick lantas merangkul sang petualang sambil tangan kirinya memegang perut petualang tersebut. Arisa khawatir atas tindakan Rick, namun Rick berkata bahwa tidak apa-apa karena dia sudah terbiasa dengan hal begini ketika masih jadi pegawai. Namun secara mengejutkan tiba-tiba petualang itu pingsan. Orang-orang yang berada di ruangan itu menanyakan ada keributan apa. Namun Rick mengira bahwa dia pasti kebanyakan minum dan dengan polosnya berkata, "Kamu harus berhati-hati, minum secukupnya saja dan jangan sampai mabuk." Selanjutnya Arisa mengembalikan kartu ujian Rick dan memberikan semangat padanya dalam mengikuti ujian peringkat E. Di luar gedung, seorang perempuan bernama Rinette bertanya pada Rick tentang pendaftarannya. Rick berkata maaf karena sudah membuatnya menunggu. Lalu Rick berkata bahwa para petualang muda di sekitar tampak berbinar-binar. Mereka penuh dengan mimpi dan harapan bahwa mereka bisa menjadi apa saja. Namun Rinette malah berkata, lantas kenapa Rick malah melihat dadanya? Rick berkelik dengan berkata, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Sementara itu, di dalam gedung terjadi kehebohan. Para petualang lain melihat ada bekas telapak tangan pada zirah besi yang dipakai oleh pria yang menggoda Arisa tadi. Lalu muncul dua orang berpakaian hitam sambil berkata pria ini adalah Domrud, mantan petualang peringkat A yang sedang dicari karena kasus penganiayaan. Para petualang lain kaget mendengarnya, pasalnya pria itu adalah orang yang dijuluki kesatria tirani Domrud. Arisa menduga bahwa telapak tangan yang ada pada zirah Domrud merupakan perbuatan dari Rick tadi. Di tempat lain, Rick sedang mengikuti serangkaian tes fisik. Penguji tersebut kaget ternyata umur Rick sudah 32 tahun. Tes yang kedua adalah mengukur jumlah kekuatan sihir. Para peserta hanya perlu meletakkan tangannya di atas bola kristal yang sudah disediakan. Jumlah kekuatan sihir dapat diukur dari intensitas cahaya yang keluar dari kristal tersebut. Satu persatu para peserta meletakkan tangannya di atas bola kristal dan para penguji menetapkan peringkat dari para petualang tersebut. Sampailah pada giliran Rick. Ketika Rick meletakkan tangannya pada bola kristal, cahaya yang keluar dari kristal tersebut hanya sedikit dan penguji menetapkan Rick sebagai rank F-. Salah satu peserta menertawakan hasil tes untuk Rick dan berkata ternyata patua itu levelnya F-. Disusul dengan peserta lain yang berkata baru kali ini dia melihat yang serendah itu dan aku tidak ingin menjadi seperti dia. Namun sesaat setelah penguji berkata untuk melanjutkan tesnya, tiba-tiba bola kristal tersebut pecah. Tes berikutnya adalah mengukur kekuatan dari para peserta. Mereka disuruh untuk memukul samsak yang terbuat dari slime.
yang bisa menyerap serangan sebesar apapun. Maka dari itu penguji menyuruh para peserta untuk mengerahkan seluruh kekuatannya pada samsak tersebut. Untuk sesaat Rick teringat ketika dia sedang berlatih bersama para seniornya. Gurunya berkata, tidak peduli jenis senjata atau sihir apa yang kamu gunakan, fondasinya adalah tubuhmu sendiri. Jika Rick mampu menghancurkan samsak slime emas ini dengan tinjunya, itu berarti dia sudah bisa mempercayai tubuh yang dia kembangkan. Waktu itu Rick berkata bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan benda yang sama kerasnya dengan taring naga, namun gurunya berkata bahwa itu adalah sesuatu yang dasar bagi seorang petualang. Gurunya pun seketika menghancurkan samsak tersebut dengan satu tangan seraya berkata bahwa dia bisa menghancurkan 200 buah samsak seperti ini dalam sekejap. Rick memulai latihan memukul samsaknya, sedangkan gurunya berkata bahwa Rick harus memulainya sebanyak 50.000 kali setiap hari. Pelatihan tersebut merupakan masa-masa suram bagi Rick. Shin pun kembali di ruangan tes. Penguji memanggil peserta pertama. Dia menendang samsak tersebut dengan segenap kekuatannya, sementara penguji mencatat kemampuan yang dia miliki. Selanjutnya, peserta kedua maju dengan rasa percaya diri tinggi. Dia berkata bahwa sekarang adalah gilirannya untuk unjuk kekuatan. Para peserta lain berkata bahwa dia adalah putra kedua dari Duke Diarmuid, yang banyak dibicarakan karena dia memiliki kekuatan sihir setara peringkat C meski usianya baru 11 tahun. Dan dia mendapat julukan si anak ajaib. Bocah tersebut memulai dengan mengeluarkan aura sihirnya, lantas merapal sebuah mantra api neraka, biarkan semua yang ada di hutan dibakar menjadi abu dengan panasnya. Bocah tersebut mengeluarkan sihir pengikat tingkat 3, api pemusnahan. Namun Rick kaget ternyata api yang dikeluarkannya sangat kecil, tapi bocah tersebut dengan wajah sombongnya malah merasa sangat puas. Seraya berkata bahwa ini adalah hal yang mudah, dan penguji pun berkata bahwa dia memang seorang jenius. Melihat sihir dari bocah tersebut, Rick seakan tidak percaya bahwa yang barusan itu adalah sihir api dari sihir pengikat tingkat ketiga. Pasalnya, sihir api pada tingkat yang sama yang dikeluarkan oleh gurunya bahkan sampai bisa menghancurkan sebuah gunung. Rick pun mengira bahwa dia mengeluarkan sihir api yang agak berbeda dan dengan sengaja menahan kekuatannya. Selanjutnya, satu persatu peserta mengerahkan pukulan dan tendangannya pada samsak slime itu. Rick berkata meski warnanya hijau, ternyata itu bisa menyerap serangan apapun. Selanjutnya, penguji memanggil Rick. Namun penguji menghentikan langkah Rick dan bertanya apakah benar Rick baru memulai jadi petualang di usia 32 tahun. Rick pun membenarkan perkataannya. Lalu penguji tersebut berkata pada Rick seharusnya seseorang melatih kekuatan sihirnya ketika masih muda. Jika tidak, maka tidak akan ada perkembangan. Sejujurnya, ukuran kekuatan sihirmu sangat buruk. Menurutnya lebih baik Rick berhenti dari sekarang. Untuk sesaat Rick sempat merasa putus asa, tapi dia teringat masa-masa sulitnya saat sedang latihan memukul samsak emas dengan gurunya. Waktu itu gurunya berkata masih ada sisa 30.000 pukulan lagi, apakah kamu akan menyerah? Rick dengan sisa tenaganya berkata bahwa dia masih bisa lanjut dan dia tidak boleh berdiam diri saja. Dalam diri Rick bergumam memang benar bahwa dia terlambat untuk memulai, namun siapapun bisa jadi petualang di usia berapa saja. Sambil bersiap dengan kuda-kudanya, Rick memusatkan seluruh tenaga pada tangannya. Tinju Rick pun menghantam samsak dan seketika membuatnya hancur berkeping-keping. Semua orang yang ada di ruangan itu kaget melihat kekuatan Rick. Rick seakan tidak percaya dengan kekuatannya sendiri dan malah mengira bahwa samsak tersebut cacat. Sambil terduduk lemas, si anak ajaib bergumam bahwa Rick telah mengambil panggungnya. Untuk mengobati rasa kesalnya, dia berkata tidak apa-apa karena spesialisku adalah sihir pertahanan dan dia akan menunjukkan kehebatannya pada tes ketahanan. Namun pada tes pertahanan pun Rick masih saja membuat si anak ajaib tidak percaya. Pasalnya sihir pengikat tingkat keempat yang tidak bisa dia tahan, Rick malah bisa menahannya dengan sangat mudah. Bahkan penguji pun mengakui kehebatan Rick. Dia bertanya pada Rick apakah yang barusan itu hamparan udara dari tingkat pertama. Rick pun membenarkan pertanyaan dari sang penguji. Selanjutnya penguji akan menggunakan sihir tingkat kelima dan menyarankan Rick untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi. Lalu Rick berkata sebenarnya ini agak memalukan, namun dia hanya bisa memakai sihir menyerang dan bertahan tingkat pertama.
Jawaban Rick membuat si penguji tidak percaya karena melihat Rick yang mampu memanipulasi sihir dengan sangat presisi. Namun menurut Rick tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena dia akan baik-baik saja. Si penguji merasa diremehkan dengan perkataan Rick dan tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan sihir penyerangan tingkat kelima gelombang topan. Sihir tersebut sampai menghancurkan pertahanan yang dibuat khusus di arena tersebut. Bahkan dari kejauhan, seorang kesatria kelas 1 kerajaan bernama Sylvester Erselnia mampu melihat ledakan tersebut. Dia bergegas mendatangi tempat ujian dan menanyakan kegaduhan yang terjadi pada seorang pegawai. Menurut informasinya bahwa ada petualang peringkat F yang mampu menghancurkan samsak slam hijau dengan sekali pukul. Lalu dia juga bisa menahan sihir pengikat tingkat 5 dengan sihir pertahanan tingkat 1. Sylvester melanjutkan pertanyaannya apakah ini semacam lelucon yang populer di serikat. Sambil memberikan catatan pada Sylvester, pegawai tersebut berkata bahwa yang melakukan ini adalah peserta nomor 4242. Melihat catatannya, Sylvester kaget bahwa Rick sudah berumur 32 tahun dan dia berhenti menjadi pegawai serikat cabang Tiger Road setelah 14 tahun. Sylvester sedikit aneh dengan nama serikat Tiger Road. Lalu bertanya pada pegawai resepsionis apakah itu gelar untuk seorang yang mengalahkan naga. Pegawai tersebut menjawab sepertinya bukan. Setelah kejadian tersebut, Rick merasa lega karena akhirnya ujian pertama telah selesai. Rinette bertanya pada Rick tentang ujian tulisnya. Dengan percaya diri, Rick berkata sudah pasti dapat nilai sempurna. Jangan meremehkan seorang mantan pegawai. Rick adalah seorang veteran dengan masa kerja 14 tahun. Meski begitu, Rick khawatir apakah dia akan lulus atau tidak. Rinette bertanya apakah Rick khawatir dengan hasil kemampuan praktiknya. Namun menurut Rick bahwa dia merasa sudah cukup baik, tapi jumlah kekuatan sihirnya F-. Rinette menenangkan Rick dengan berkata tidak apa-apa karena Rick sudah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya muncul seseorang sambil menghina Rick dengan berkata rakyat jelata. Rick ingat bahwa dia adalah si anak ajaib, namun di sini bocil tersebut memberitahu namanya adalah Frid Diarmuid. Lalu dengan wajah datarnya Rick mengira kalau Frid itu tersesat dan merasa kasihan, bahkan Rick malah berkata kalau dia akan membantu mencari orang tuanya. Namun Frid merasa kalau Rick sedang mengejeknya. Sambil menangis, Frid berkata seharusnya ujian ini menjadi debutnya untuk menunjukkan kalau dia adalah seorang jenius. Namun Rick malah lebih mencolok darinya. Panik karena bocah itu nangis, Rick berkata bahwa dia tidak bermaksud begitu. Namun seorang perempuan tiba-tiba muncul dan berkata pada Rick, berani sekali kamu membuat Dick Frid menangis. Perempuan tersebut bernama Angelica, kakak dari Frid. Bocah tersebut mengadu pada kakaknya bahwa om-om 40 tahunan itu mengerjai dirinya. Dengan wajah marahnya Rick menjelaskan bahwa dia masih 32 tahun. Kakaknya Frid ternyata sama saja, dia malah berkata parah sekali kamu sampai dijahili om-om bau tanah. Rick menegaskan kembali bahwa dia masih 30 tahun, namun Angelica tetap saja menganggap Rick om-om jahat berumur 40 tahun. Kemudian Angelica melepaskan sarung tangannya dan melemparnya kepada Rick sebagai bentuk tantangan untuk berduel. Tanpa tahu arti dari lemparan sarung tangan Angelica, Rick mengambil sarung tangan tersebut sambil berkata sarung tanganmu jadi kotor. Mungkin putri bangsawan sepertimu tidak mengerti bahwa mencuci pakaian itu susah. Rinette yang melihatnya berkata, Tuan Rick, kalau Anda memungut sarung tangan itu berarti Anda menerima tantangannya. Rick pun hanya bisa pasrah mendengar penjelasan Rinette. Scene pun berpindah di arena pertandingan. Angelica dengan percaya diri berkata bahwa kesatria kelas 2 dari kesatria kerajaan Angelica Diarmuid akan menghakimi om-om 40 tahun. Dia menjelaskan bahwa dalam duel di kerajaan Vilheim, kedua belah pihak dapat mengajukan satu syarat, dan syarat dari Angelica adalah yang kalah harus menjadi pelayan untuk pemenang sampai mati. Sementara itu di bangku penonton, bocah sombong berkata pada kakaknya bahwa dia harus menghabisi Rick. Angelica memastikan bahwa dia akan menghukum Rick sampai tuntas. Di lain sisi, Rick ingin memastikan pada Rinette apakah benar bahwa yang akan dihadapinya adalah kesatria kelas 2. Rinette pun membenarkannya dan menjelaskan bahwa mereka adalah kesatria yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kerajaan Vilheim dan mereka setara dengan petualang peringkat B. Mendengar penjelasannya, Rick sangat terkejut yang dia tahu bahwa peringkat B adalah petualang yang bisa menghabisi monster elit sendirian.
sedangkan Rick hanya peringkat F yang baru saja mendaftar. Rinette bertanya, apakah Anda khawatir? Dengan wajah frustasinya, Rick berkata, ketimbang khawatir, dia malah lebih memikirkan apakah bisa pulang hidup-hidup. Dengan maksud menyemangati, Rinette berkata, kalau begitu tolong ingat kembali latihan yang sudah Anda jalani selama 2 tahun. Rick mencoba mengingatnya, namun ternyata ingatannya terhadap latihan malah membuat Rick muntah dan menghancurkan mentalnya. Rinette berkata, apakah Anda sudah tidak gugup lagi? Percayalah pada dirimu sendiri, Anda adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Ori Halkum yang terkuat di benua ini. Mendengar perkataan Rinette membuat Rick tersadar dan rasa gugupnya menghilang. Lalu dengan percaya diri, Rick pun maju menghadapi Angelica. Angelica berkata dengan sombong, karena Rick hanyalah peringkat F, maka dia akan menahan kekuatannya agar Rick tidak mati. Angelica bersiap untuk menyerang Rick sambil berkata, apakah kamu bisa mengimbangi kecepatanku? Serangan langkah kedipan pun dilancarkan Angelica. Serangannya menembus tubuh Rick tapi tidak melukainya. Menurut Angelica, dia memperlambat kecepatannya sebagai salam. Namun dia merasa bahwa kecepatannya yang barusan bahkan terlalu cepat untuk Rick yang berperingkat F. Angelica masih mengira bahwa Rick sangat terkejut atas serangannya sampai-sampai tidak bisa berkata apa-apa. Sementara di bangku penonton, Frid yang melihat kejadian itu tertawa dengan sangat puas dan berkata, rasakan itu rakyat jelata bau tanah. Kakakku dijuluki Angelica si kilat karena kecepatannya. Mendengar julukan itu, Rick sedikit tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sementara itu, Angelica bersiap untuk serangan selanjutnya, sambil berkata bahwa kali ini dia tidak akan meleset dengan sengaja. Serangan langkah kedipan pun dikeluarkan Angelica. Namun ternyata yang membuat Rick tidak percaya dengan julukan Angelica adalah bahwa di mata Rick, Angelica justru bergerak sangat lambat. Bahkan lebih lambat ketimbang saat Rick lari biasa. Sempat merasa aneh dengan apa yang Rick lihat, Rinette lalu menyadarkan Rick dan menghindari serangan Angelica dengan sangat mudah. Angelica kaget bahwa Rick bisa menghindar bahkan mampu membaca semua gerakannya. Menurutnya hanya para kesatria keras satu yang bisa merespon kecepatannya. Angelica menganggap bahwa itu hanya keberuntungan saja, lalu kembali menyerang Rick dengan jurus langkah kedipan. Namun kali ini Rick yakin bahwa Angelica memang sangat lambat. Bahkan Rick mempertanyakan peringkat Angelica dan mengira bahwa dia masuk kerajaan melalui jalur orang dalam. Namun betapa konyolnya, Angelica malah tersandung dan membuat serangannya tak beraturan, sampai akhirnya pedang Angelica menancap pada sebuah dinding. Lebih parahnya lagi, serangan tak terduga Angelica ini malah membuat Rick terkesan, karena kali ini Rick tidak bisa membaca gerakannya. Rick sampai berpikir bahwa perbedaan kekuatan yang luar biasa inilah kelas 2 yang sebenarnya. Namun di lain sisi, Angelica justru merasa malu karena terlalu tergesa-gesa sampai membuatnya tersandung. Angelica mencoba mengelabui Rick dengan berkata, boleh juga kamu karena bisa menghindari serangan barusan. Maka dari itu kali ini dia akan bergerak lebih cepat lagi. Teknik langkah kedipan kali ini adalah yang paling cepat dan hanya bisa dia gunakan sebanyak 3 kali. Serangan yang pertama adalah langkah kedipan Rin. Walaupun 3 kali lebih cepat, tetap saja di mata Rick itu masih terlalu lambat, dan Rick mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Kali ini Angelica bertanya-tanya sebenarnya siapa pria ini. Namun tanpa pikir panjang, Angelica mengeluarkan serangan yang keduanya, dan tentu saja Rick berhasil menghindarinya. Efek serangan Angelica mulai terasa membebani kakinya. Namun Angelica tetap saja melancarkan serangan pada Rick, dan kali ini terulang lagi. Angelica kembali tersandung dan dengan kecepatan tinggi langsung menerjang Rick dari bawah. Beruntung Rick mampu menahannya dengan cara memukul tanah. Angelica sampai dibuat terbang oleh serangan Rick ini. Melihat efek dari serangan Rick membuat Angelica bersyukur bahwa dia tersandung dan terhindar dari pukulan Rick. Angelica dengan wajah kagetnya menanyakan identitas Rick yang sebenarnya, dan dengan datarnya Rick menjawab bahwa dia adalah petualang peringkat F yang baru saja alih profesi dari pegawai serikat 2 tahun lalu. Dengan wajah kesalnya, Angelica berkata, jelas kamu berbohong. Sambil memuji, Rick berjalan menghampiri Angelica dan berniat akan mengeluarkan semua kekuatannya. Namun tiba-tiba saja Angelica menyerah. Mendengarnya membuat Rick sangat kaget dan bertanya-tanya. Begitu juga dengan Frid, seakan tidak percaya apa yang dikatakan kakaknya.
Angelica berkata bahwa kali ini dia akan membiarkan Rick menang karena dia mampu menghindari langkah kedipan miliknya. Angelica lantas mengajak Fred untuk pergi, namun Rick berkata, "Terus bagaimana dengan janjinya?" Mendengar perkataan Rick, Angelica malah berteriak, "Lampauilah batasmu sekali lagi kakiku," dan jurus langkah kedipan pun digunakannya untuk lari. Melihat Angelica lari, Rick merasa bahwa itu adalah yang tercepat pada hari ini. Namun Rick masih saja tidak mempercayai bahwa dalam duel kali ini dia yang menang. Namun Rinette berkata karena lawan Anda sudah mengakuinya jadi tidak apa-apa. Selanjutnya Rinette berkata bahwa pengumuman kelulusan ujian pertama akan segera dimulai. Mendengarnya membuat Rick gelisah dan bertanya-tanya apakah dia bakal lulus atau tidak. Kemudian Rinette berkata bahwa Tuan Brownstone dan yang lainnya juga akan hadir. Mendengar bahwa para senior yang melatihnya akan hadir, Rick benar-benar sangat terkejut dan episode pertama pun berakhir.